two, three. One, two, three. Let's go. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala MI Negeri 2 Purbalingga, kepada yang menghormati Bapak Ibu Guru dan karyawan MI Negeri 2 Purbalingga, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari Senin ini kita masih bisa berkumpul dalam upacara bendera hari Senin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan, kita haruskan selamat dan salamnya pada sholat hari yang terakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya di sini menjadi pembina upacara. Sebelumnya saya sampaikan kepada petugas upacara bendera saat ini sudah sangat baik sekali dari bendera, pembacaan dan seterusnya sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan lagi latihannya supaya menjadi contoh kepada adik-adik kelas kalian dan untuk selanjutnya supaya menjadi lebih baik lagi. Untuk peserta upacara juga sudah sangat aktif sekali ya, masih memakai topi, dasi, sapu, kemudian sepatu. Kalau bisa sepatunya, kalau kalian ingin membeli sepatu ya diusahakan sepatu yang berwarna hitam, jangan berwarna putih, jangan berwarna biru. Kalau misalnya mau dipakai sepatunya yang seperti itu ya, untuk selain dari olahraga atau untuk pelajaran olahraga. Kalau selanjutnya mau membeli sepatu, diusahakan untuk seragam di sekolah sepatu yang berwarna hitam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada kalian bahwa sikap kita ketika akan ke masjid. Kalian tahu sendiri ya, kita semuanya yang ada di sini kan beragama Islam. Dan jelas agama Islam itu menganjurkan setiap pemeluknya atau setiap penganutnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu dalam sehari ada berapa kali? Yaitu sholat apa saja? Sekali. Semua itu bisa dilaksanakan di rumah maupun di masjid. Kalau seandainya ada kesempatan untuk berangkat ke masjid, kalian ya diusahakan untuk berangkat ke masjid. Jika tidak ada halangan, misalnya tidak hujan deras, tidak ada kepentingan keluarga, diusahakan untuk sholat ke masjid atau ke musola. Sebab sholat di masjid biasanya berjamaah ya. Apakah ada yang sholat di masjid atau di musola sholatnya sendirian? Tidak ada. Umumnya kalau kita melaksanakan sholat di masjid atau di musola pasti berjamaah. Kalau sholat berjamaah yang akan mendapatkan pahala sebanyak berapa derajat? Ya, bagus sekali. Kalau sholat jamaah yang kita laksanakan itu pahalanya berjumlah 27 derajat. Tetapi kalau sholat yang dilaksanakan sendirian atau munfarid, pahala yang akan kita dapatkan hanya satu saja. Kalian akan memilih yang banyak atau yang sedikit? Tentu saja akan memilih permen 1 atau memilih permen 20?
27? Iya, akan memilih pahala. Permen itu kan hanya pada saat kita di dunia ya, tetapi pahala itu hanya akan kita dapatkan ketika kelak setelah kita meninggal dunia. Setelah kita di dalam tanah, kemudian hanya akan berhadapan dengan Allah dan segala macam, itu pahala yang akan kita dapatkan. Tetapi kalau permen itu kan hanya kita makan, kemudian ditelan, setelah itu selesai. Tetapi kalau pahala sampai kita mati akan kita dapatkan terus. Nah, diusahakan kalau kita mau ke masjid itu apa saja sikapnya? Jadi ketika kita akan pergi ke masjid, ada tempat masjid ya. Masjid tinggal di masjid. Ketika kita akan pergi ke masjid, apa saja yang akan kita lakukan? Iya, di dalam masjid tentu saja sholat. Ketika akan pergi, yang akan kita lakukan itu apa? Berwudu, betul sekali. Berwudu dulu, menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Iya, hadas kecil dan hadas besarnya dihilangkan dulu. Setelah itu kita mengenakan memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat. Kalau untuk laki-laki, auratnya apa saja? Auratnya menutup pakaian yang pakai pakaian yang menutup aurat. Ya, dia memakai baju panjang, memakai celana panjang. Kalau tidak ada celana panjang ya memakai sarung sampai menutupi lutut. Jangan memakai baju yang sudah berlubang, misalnya sudah digerigiti kecoa atau digerigiti rayap. Itu kan kadang-kadang ada yang tidak kita perhatikan. Ternyata di dalam baju itu ada lubang-lubang kecilnya. Nah itu nanti kalau menembus kepada kulit di bagian bawah, di bagian atas lutut misalnya ya, itu sholat kita menjadi tidak sah. Setelah memakai baju yang menutup aurat, apa lagi? Ketika kita akan pergi, ada ke masjid, ketika kita akan pergi ke masjid, apa lagi? Memakai wangi-wangian, tapi wangi-wangiannya atau memakai parfumnya itu jangan berlebihan. Misalnya kalau mau disemprot ya sekali semprot saja, atau kalau yang tidak memakai semprotan ya hanya diusapkan sekali saja. Jangan kok semprot depan, semprot atas, semprot bawah, semprot depan, semprot belakang, itu terlalu berlebihan. Nanti bagi yang tidak suka parfum akan merasa mual, ya, merasa mual. Ini kok bau wangi-wangiannya berlebihan sekali. Sikap kita yang berikutnya apa saja? Apalagi ketika kita akan pergi ke masjid, tidak berbau mulutnya. Apalagi kita sekarang itu kan sedang panen raya pete, ya. Siapa saja pasti makan pete. Ada yang suka pete? Banyak. Oh, ada yang suka, ada yang tidak. Ada yang suka seko? Ada yang suka, ada yang tidak. Nah, ketika kalian mau pergi ke masjid, bau pete atau bau jengkolnya atau bau duriannya, kalian kan suka sekali durian ya? Ya, bau durian atau bau nangka atau bau pete atau bau jengkol dihilangkan itu. Nanti orang yang ada di situ ditanyai, apakah saya masih bau pete? Apakah saya masih bau jengkol? Di Pak Aslo? Apakah saya masih bau durian di PSI? Nah, kalau sudah tidak bau-bauan seperti itu, berarti kalian siap untuk pergi ke masjid. Tetapi kalau masih ada bau-baunya, kalian harusnya bagaimana? Iya, gosok gigi dulu, memakai pasta gigi supaya bau-bauan yang tadi menjadi hilang. Setelah hilang baunya, berarti kalian siap untuk pergi ke masjid. Setelah itu kemudian kita berangkat ke masjid. Ketika akan masuk ke dalam masjid, yang dilangkahkan kakinya dulu itu kaki yang sebelah mana? Iya, kaki kanan. Kaki kanan yang akan kita langkahkan dulu ke dalam masjid. Sambil melangkahkan kaki kanan, kemudian berdiri dulu sebentar. Berdiri dulu sebentar sambil mengucapkan doa masuk ke masjid. Ada yang masih ingat doa masuk masjid? Iya, apa
Coba dibacakan bersama-sama doa masukul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Artinya, ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu untukku. Allah akan membuka pintu rahmatnya kepada kita bagi yang mau menuju ke masjid. Sudah berada di pintu masjid saja, kita sudah akan dibukakan rahmatnya. Rahmat Allah itu berupa kebaikan kepada kita, kebaikan rezeki, kebaikan kalian pada waktu mengaji, kebaikan kalian pada waktu berteman dengan teman yang baik, kebaikan selanjutnya yang tidak dapat dihitung sekali. Rahmat Allah itu tidak bisa dihitung dengan jari. Bahkan seandainya ditulis dengan tinta sebanyak air yang ada di lautan, rahmat Allah itu tidak akan habis-habisnya. Berupa nikmat kesehatan saja sudah banyak sekali ya. Nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat belajar, nikmat kehidupan kita yang ada di dunia ini. Jika akan dituliskan dengan tinta sebanyak air yang ada di lautan, tidak akan habis-habisnya. Nah, yang diharapkan oleh Allah kepada kita itu hanya untuk melaksanakan yang wajib. Di antara kewajiban kita yang paling utama adalah sholatnya. Siapa saja yang sholatnya bagus, insya Allah amal-amal yang lain juga akan mengikutinya. Amal kebaikan kalian, amal-amal yang kita lakukan, yang sesuatu yang baik pasti akan mengikutinya. Setelah berdoa masuk masjid, kemudian yang kita lakukan adalah beriktikaf di masjid. Kalau bisa untuk iktikafnya itu masuk ke masjid melakukan sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Tapi biasanya kalau anak-anak tidak melakukannya ya, kalau tidak melakukan sholat tahiyatul masjid ya kita berdiam di masjid, tidak mengganggu orang-orang yang sedang berdoa di situ. Jangan berlarian ke sana kemari, berlarian masuk ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Tapi diusahakan untuk kalian seperti anak-anak ya melakukan tahiyatul masjidnya dengan cara zikir. Kalau tidak ya membaca Al-Quran. Sebisanya kalian membaca Al-Quran, misalnya membaca surat-surat pendek, jadi baca. Kalau di situ tidak ada Al-Qurannya ya mengucapkan doa-doa, membacakan selawat, doa-doa yang kalian bisa. Itu membaca Al-Quran. Setelah melakukan sholat tahiyatul masjid, misalnya kalian di situ berangkat ke masjidnya sebelum azan maghrib. Setelah azan maghrib, sambil menunggu imamnya datang, saya mengucapkan doa sesudah azan. Hafal anak-anak doa sesudah azan? Hafal sekali. Nah, di situ akan ada doa-doa yang mustajab katanya itu ya. Doa di antara azan dan iqamah itu mustajab sekali. Allah akan mengabulkan doa siapa saja yang akan membaca doa di antara azan dan iqamah. Kemudian ada selanjutnya ketika kalian di masjid itu dilarang berjual beli. Ada yang berjualan? Dilarang sekali untuk berjual beli. Misalnya kalian akan berjual beli ya nanti ditunggu di halaman masjid setelah selesai sholat di masjid. Yang terakhir kali ada ketika di masjid, pada waktu selesai sholat kalian kan akan pulang ke rumah. Doanya itu ada. Doa ketika keluar dari masjid, doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon fadilah kepadamu. Nah, pada waktu akan keluar dari masjid, kaki yang dilangkahkan itu kaki yang sebelah kaki terakhir. Kaki pertama yang akan kita injakan itu kaki di sebelah kiri. Kaki yang ada di sebelah kiri itu yang akan kita langkahkan dulu untuk melangkah. Kiranya cukup saja ya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum